Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kajian Nahwu Shorof. Untuk materi atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang taukid, yaitu salah satu tawabi atau pengikut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai hukum pembagian dan lafaz taukid. Hukum taukid itu seperti apa, pembagian taukid ada berapa, dan lafaz-lafaz yang digunakan untuk taukid. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama ya. Di slide ini kita akan membahas hukum taukid. Ya, saya akan mengambil referensi dari kitab Al-Ajurumi. Dalam bab taukid di dalam kitab Ajurumi, penyusun mengatakan seperti ini: at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu adalah pengikut tabi' yang mengikut kepada muakkad di dalam segi rofa'nya, i'rab rofa'nya, nasabnya, khafadnya, dan ma'rifatnya. Kalau kita simpulkan begini, taukid mengikuti muakkad, muakkad yang dikuati, yang diberi penguatan di dalam apanya diikutinya itu. Taukid mengikuti muakkad itu satu dalam i'rab, ya, dalam perubahan akhir. Kalau si kata yang menjadi taukidnya itu adalah kata yang mu'rab tentunya. Kedua, mengikuti dalam ma'rifat dan nakirahnya. Nah, ini ilustrasi untuk taukid ya. Di sini di contoh yang pertama, ja'a Muhammadun. Kata Muhammadun yang pertama yang setelah ja'a itu adalah muakkad ya. Kalau dihubungkan nanti dengan Muhammad yang kedua. Nah, kalau memang kita mengaitkan kata Muhammad kepada kata ja'a, maka itu adalah fa'il. Berarti si fa'il ini hukumnya rofa. Nah, yang jadi muakkabnya di sini sedang rofa. Kemudian Muhammad yang kedua, kata Muhammad yang kedua ini kedudukannya menjadi taukid. Nah, kata Muhammad yang kedua ini tadi sudah dijelaskan secara hukum mengikuti muakkad. Mengikuti dalam apanya? Dalam rofanya. Kalau kata Muhammad, huruf terakhirnya itu sidalnya itu diberi hukum rofa, i'rabnya i'rab rofa, maka kata Muhammad kedua pun hukumnya sama, rofa. Itu segi kerofaannya. Kedua, kata Muhammad yang pertama itu isim ma'rifat, maka yang pertama itu isim ma'rifat, maka yang kedua pun sama isim ma'rifat. Jadi mengikuti dalam ma'rifatnya ya. Itu contoh yang pertama, itu sebetulnya masuk kepada taukid lafzi ya. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya apa itu taukid lafzi. Nah, contoh yang kedua, sebagai ilustrasinya, ja'a Muhammadun nafsu. Nah, kata Muhammadun sama seperti yang pertama itu sebagai muakkad. Nah, sedangkan kata nafsu di sini sebagai taukid ya, menguatkan kata Muhammad. Nah, karena kata Muhammad di sini sedang jadi fa'il, kalau dihubungkan kepada ja'a, fa'il itu hukumnya rofa, maka kata nafsu juga di sini dibacanya nafsu. Enggak dibaca nafsi, enggak dibaca nafsa. Dibaca nafsu karena hukumnya sama-sama rofa, mengikuti muakkad, mengikuti rofa ya. Tuh gambarannya. Kemudian dari segi
lafaz yang digunakan untuk menjadi taukid itu taukid dibagi dua ya. Pertama ada yang disebut taukid lafzi, yang kedua ada yang disebut taukid maknawi. Nah, apa itu taukid lafzi? Ya, nanti kita lihat slide berikutnya ya. Nah, taukid lafzi adalah pengulangan kata. Yang pertama dengan kata yang sama atau dengan sinonimnya, baik si kata pertama itu berupa isim, fi'il ataupun huruf ya. Nah, lihat contoh di bawah ya. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Kata yang pertama diulang. Karena kata yang pertama ini kata Muhammad diulang dengan kata Muhammad yang kedua, maka ini disebutnya taukid lafzi istilahnya itu. Atau contoh yang dari huruf ini, na'am ja'a Muhammadun. Ya Muhammad datang. Nah, kata na'am yang pertama diulang. Nah, ya pengulangannya itu na'am yang keduanya itu disebutnya taukid. Taukidnya taukid lafzi, ya pengulangan dengan lafaz yang sama. Atau dengan sinonimnya seperti lafaz ja'a hadara Abu Bakrin. Lafaz ja'a ini diulangi dengan sinonimnya ya. Atau istilah bahasa Arabnya muradifnya ya, kata yang memang maknanya sama. Ja'a dengan hadara itu sama maknanya, hadir, datang ya. Kata ja'a ini yang pertama diulangi dengan kata hadoro. Kata hadoro yang menjadi pengulangan dari kata yang pertama ini disebutnya taukid lafzi ya. Di taukid lafzi itu pengulangan kata yang pertama jadi dengan kata yang sama seperti Muhammadun dengan Muhammadun atau dengan sinonimnya seperti ja'a diulangi dengan kata hadoro. Nah, itu masuknya taukid lafzi ya. Ini taukid lafzi ini bisa ada di dalam isim, bisa ada di dalam fi'il, bisa juga ada di dalam huruf ya. Nah, sekarang taukid maknawi. Taukid maknawi ini adalah pengikut yang fungsinya itu menghilangkan kemungkinan lupa atau terlanjur ya, bicara atau kesalahan lidah lah kalau bahasa kitanya pada yang diikuti, jadi pada matbu'nya, pada muakadnya. Contoh gitu ya, ja'al amiru. Nah, kalau kita sampai sana berhenti, ini mungkin pendengar masih bertanya, ini yang datang ini presiden, gubernur atau wakilnya atau utusannya. Maka ketika masih ada yang samar, ada yang lupa, maka kita kuatkan misalkan dengan kata nafsu di sini. Ja'al amiru nafsu. Nah, kata nafsu ini untuk menjadi penguat, menjadi taukid ya kepada kata al-amiru bahwa yang datang itu bukan utusannya atau siapanya, tapi memang amirnya sendiri, gubernurnya sendiri yang datang ya, atau presidennya sendiri yang datang. Kemudian contoh yang kedua di sini, hafidhul Qur'ana kullahu. Hafidhu saya hafal Al-Quran terhadap Al-Quran, saya hafal Quran. Nah, kalau berhenti di sana di lafaz Quran, ini masih ada kesamaran. Apakah kita hafalnya cuma satu surat, satu ayat, atau setengah Quran? Nah, ketika kita kuatkan dengan kullahu, dengan lafaz kullah, maka si pendengar mengetahui bahwa saya hafalnya itu semuanya, kullahu, semuanya. Ini menegaskan ya, menjadi penguat, menjadi taukid ya. Kullah ini taukid Al-Qur'annya menjadi muakkad. Karena lafaz Al-Qur'ana ini sedang nasab karena dihubungkan kepada kata sebelumnya itu menjadi maf'ul bih,
Maka kata kulla pun mengikuti sebagaimana tadi hukum taukid ya, mengikuti dalam i'rabnya. I'rabnya sedang nasab, maka kullanya atau taukidnya juga nasab. Al-Qur'an ini ma'rifat, ada alnya ya. Ma'rifatnya dengan dimasuki ya, alif lam. Maka lafaz kula juga ma'rifat. Ma'rifatnya apa? Jenisnya ma'rifat dengan diidofatkan kepada hu, itu kepada domir yang kembali kepada Al-Quran. Ya, contoh berikutnya, tadabbartu fil kitabi kullihi. Nah, ya, saya merenung, tadabbartu, saya merenungkan fil kitabi, terhadap Alkitab. Kitab di sini sedang jar ya, karena sedang jar, maka taukidnya pun dijarkan. Kalau berhenti dalam kitab, mungkin merenungkannya satu ayat atau setengah surat. Nah, ketika kita tegaskan, kita taukidi, dan kita kuatkan dengan lafaz kulli, maka menjadi jelas kepada pendengar yang mendengarkan ucapan kita bahwa saya merenungkannya itu kullihi, seluruhnya. Kemudian lapad-lapad taukid maknawi itu terbatas ya, tidak banyak. Beda dengan taukid lafdi, yaitu tergantung lapad yang diulanginya ada berapa. Nah, ini merujuk kepada referensi dari kitab Jurumiyah juga. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Okay. Taukid maknawi itu wa yakunu, dan taukid maknawi itu bi alfadhin ma'lumatin, dengan lapad-lapad yang sudah ditentukan, tidak banyak ya. Ini kalau menurut Jurumiyah ada 5 ya. Nah, kalau dirinci jadi 8 dengan pengikut ajma ya. Pertama dengan kata an-nafsu, 2 dengan kata al-ainu, 3 dengan kata kullu, 4 dengan kata ajma'u, 5 dengan kata pengikut ajma'u. Tapi pengikut ajma'u itu tidak bisa menyendiri ya, harus didahului dengan kata ajma'unya, baru bisa menggunakan kata aqta'u, absa'u. Nah, hanya dengan lafaz-lafaz ini taukid maknawi. Berarti kalau taukid maknawi hanya ada dalam isim ya, tidak ada dalam fi'il, tidak ada dalam huruf, hanya ada dalam isim. Maka memang masuknya ini kepada kita sedang menjelaskan bagian dari marfu'at ya. Tawabinya yang dari rofa. Maksudnya isim-isim, karena dalam Jurumiyah ini mulai dari marfu'at, mansubat, sama mahfudat, itu yang dibahas adalah isim ya. Nah, itulah pembahasan taukid ya. Taukid maknawi. Dalam kitab yang lain ada tambahan seperti kata kulku, kata amma, kata kilta, tapi hampir sama ya. Kata killa sama kilta itu turunan dari kata kullu. Kata amma secara makna sama dengan ajma ya, jami. Oke, itu penjelasan taukid ya. Terima kasih ya. Kita tutup pembahasan kali ini dengan doa akhir majelis ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.